Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Tugas suami adalah mencarikan nafkah, tugas istri adalah mendidik anak-anak di rumah, dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dan menjadi tanggung jawab istri. Insya Allah itu sudah saling melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Alhamdulillah, saya tentunya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya bisa memulai hari ini dengan lebih baik. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Kita kembali lagi bersatu rahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan tentunya hari ini kami tidak sendiri, sudah hadir bersama kita guru kita yang selalu setia membagikan ilmunya kepada kita. Ustadz Danu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita akan membahas tema yang masih berhubungan dengan keluarga Ustadz. Tapi nanti saya akan buka prolognya ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa dulu Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Agak kurusan sekarang, memang lagi dalam proses ini kayaknya ngecilin badan. Murid beliau. Biar. Jadi lagi ngikut cara makan sehat lah. Oh gitu. Siap. Jadi gimana? Menghindari apa? Nasi atau apa gitu? Enggak, lebih sering makan di rumah temen aja. Beliau ngajarin kalau makan nasi siang aja. Oh jadi gitu. itu yang saya ikutin sekarang. Itu di rumah sendiri tapi? Numpang juga. Suka mancing Ustaz. Alhamdulillah. Maaf ya, ini kita pagi hari ini harus kita mulai dengan ceria. Jadi agak sedikit jokes. Tapi serius ya Ustaz ya? Apa itu? Makan di rumah orangnya? Kadang juga. Udah, kenapa sih? Enggak bercanda. Masya Allah. Pemirsa, sesuatu yang berat jika kita menghadapinya dengan hati ikhlas dan lapang tentu akan terasa ringan. Ya. Begitu juga pada saat kita membangun rumah tangga ya, kita berniat untuk ibadah kepada Allah, sebagai seorang laki-laki berniat untuk bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan bekerja keras, keluar dari rumah untuk bekerja mencari nafkah lillahi ta'ala yang akan dibawakan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang jadi pertanyaan yang jadi tema kita adalah bagaimana hak istri terhadap pendapatan suami. Ada istilah uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Betul nggak Ustaz? Betul. Kayaknya. Uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Nah, bagaimana dalam sudut pandang Islam terhadap hari ini? Nah, bagaimana pula seandainya seorang suami yang punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut untuk menafkahi istrinya. Untuk itu, langsung saja kita dengarkan tausiah yang pertama dari guru kita, Ustadz Zaki Mirza. Silakan. Siap, Ustadz izin. Bang. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dalam berumah tangga itu tentunya antara suami dan istri punya kewajiban yang saling berbeda. Karena secara fitrah pun Allah sudah memberikan perangkat yang juga saling berbeda. Maka kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam Islam semua ulama sepakat kewajiban itu menjadi milik suami. Tetapi seorang istri itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi istri. Jadi ketika seorang istri menafkahi suami itu bukan nafkah, tapi lebih kepada hadiah. Itulah kenapa ketika seorang suami menikahi istri, mahar itu sepenuhnya menjadi milik istri. Ketika dipinjam sama suami, maka suami punya kewajiban untuk mengembalikan. Sekali lagi, istri tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami. Kalau dia memberikan sesuatu, itu adalah hadiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan ini dalam surah An-Nisa ayat 34.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat bercerita tentang bagaimana seorang laki-laki sudah dibekalkan perangkat yang lebih mapan daripada seorang wanita ketika dia ingin mencari nafkah. Contoh, dalam ilmu psikologi bahwa seorang suami itu dalam memandang sesuatu, dia punya jarak pandang yang beda dengan perempuan. Jarak pandangnya jauh, tapi memang agak sempit. Beda dengan wanita. Wanita jarak pandangnya tidak jauh, tapi dia luas. Makanya kewajiban suami itu ya cari nafkah, berburu. Jadi ketika ada rusa atau kambing dari jauh, dia udah ngelihat. Beda dengan perempuan. Jangan perempuan disuruh berburu. Karena jarak pandang yang terbatas. Tapi ketika ada sesuatu yang hilang di dapur, nah suruh istri yang cari. Kenapa? Karena jarak pandangnya walaupun pendek tapi dia luas. Dari sini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kewajiban laki-laki memang mencari nafkah. Ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang pada suatu hari selesai sholat berjamaah, Rasul melihat kok tangan sahabat yang sebelah berwarna hitam legam bagian atasnya. Rasul bertanya, "Madza waqa biyadika?" Kenapa tanganmu wahai sahabatku? Sahabat menjawab, "Aku ini kerjanya membelah batu ya Rasulullah setiap hari. Mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Setiap hari aku tersengat matahari sampai berwarna hitam seperti ini." Tangan itu diambil oleh baginda Rasulullah SAW, diciumi bulak-balik. Sambil Rasul mengatakan apa? "Hadhihi yadun yuhibbuhullah wa rasuluh." Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah. Jadi itulah kemuliaan seseorang yang mencari nafkah. Sedangkan wanita, ketika ada seorang istri dari sahabat Rasulullah yang suaminya mati syahid di medan perang, dia datang kepada Rasulullah. "Ya Rasul, beri aku kesempatan untuk mati syahid seperti suami. Beri aku sebilah pedang, izinkan aku naik ke atas kuda." Apa kata Rasulullah? Jihadmu bukan seperti itu. Jihadmu di rumah, melayani suami, mengenalkan anak-anakmu pada Allah dan Rasulnya. Jadi itulah jihadnya wanita, beda dengan jihadnya laki-laki. Maka dari itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah diatur oleh Allah. Jadi ada sebuah kisah bagaimana saking sayangnya seorang suami kepada istri terus menafkahi walaupun sudah 15 tahun berumah tangga tapi selalu romantis. Setiap ke mall dia pegangan tangan sama istrinya. Masya Allah. Saya tanya, "Bang romantis amat bang, sampai ke mall 15 tahun nikah masih dipegang tangan istri." Ini bukan romantis Ustaz. Istri saya tangannya kalau saya lepas, apa yang dibelanjain namanya? Jadi mending saya pegang, biar gak kemana-mana. Jadi artinya ya kewajiban suami tetap mencari nafkah sampai kapanpun. Istri memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu jangan dipegangin aja Ustaz. Apa itu? Dikekepin aja, tapi di rumah. Di rumah. Supaya nggak pergi ke mall. Iya itu dia. Masya Allah. Ya itulah romantika dalam rumah tangga ya. Tapi yang mesti kita sadari adalah hakikatnya kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Tapi itu bentuk ideal. Bagaimana kalau bentuknya tidak ideal ya? Tadi sudah disampaikan bahwa ada juga kok dalam kehidupan sehari-hari istrinya yang mencari nafkah, suaminya di rumah. Nah bagaimana hal ini Islam memandangnya? Tapi untuk lebih jelasnya lagi kita akan mengkaji lebih dalam bersama dengan guru kita. Siap. Silakan Ustaz Fadl. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Amin. Tema kita bagaimana hak istri dalam pendapatan suami. Sesuatu dalam rumah tangga yang tetap harus dibicarakan. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia termasuk pendapatan suami. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zaki Mirza bahwasanya tugas suami adalah mencarikan nafkah, tugas istri adalah mendidik anak-anak di rumah dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dan menjadi tanggung jawab istri. Insya Allah itu sudah saling melengkapi. Nah pada saat ada rezeki yang dititipkan oleh Allah Ta'ala,
Salah satunya melalui suaminya. Si suami kalau rizkinya itu cukup di atas rata-rata, boleh memberikan sebagian hak untuk hidup kepada istrinya untuk dikelola. Kemudian juga si suami kalau masih ada kecukupan lagi, boleh memberikan sesuatu kepada istrinya untuk kesenangan istrinya yang tidak keluar dari syariat Islam. Itu menyenangkan hati istri. Boleh, silahkan. Nah, disinilah sebenarnya tugas si suami harus difahami. Tapi intinya adalah si suami memberikan sebagian rizki yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada istrinya tersebut, juga tidak boleh merasa bahwa aku bisa memberikan ini kepada istriku, juga tidak boleh juga. Semuanya rizki, nikmat itu dari Allah Ta'ala, sehingga si suami menitipkan rizki dari Allah tersebut, tetap ada kalimat bahwa rizki ini titipan dari Allah, mohon digunakan yang baik wahai istriku. Nah, mudah-mudahan dari situlah letak keberkahan di dalam rumah tangga. Jadi betul-betul dititipkan bahwa rizki ini milik Allah. Sehingga istrinya itu tidak membabi buta, sehingga suatu saat atau beberapa saat 15 tahun tadi, kalau ke mall tangan istrinya dipegang terus-menerus. Jadi itu kalimat dari Ustaz Zaki saya pakai. Jadi intinya adalah si suami tidak khawatir bahwa istrinya akan membelanjakan dengan ngawur. Ya. Karena dengan ngawur ini sendiri akhirnya mubazir. Di mana kita sudah tahu bahwa mubazir ini adalah sifatnya setan sebenarnya. Jadi kita harus memahami bahwa semua kenikmatan ini ujian dari Allah Ta'ala. Kalau di dalam salah satu firman Allah Ta'ala, bertamarat dan buah-buahan. Buah-buahan ini ujian. Salah satu ujian buah-buahan ini dari kebun, berarti buah-buahan ini hasil dari sesuatu yang kita kerjakan. Itu maksud bertamarat. Jadi istilahnya ujian itu adalah rizki dari Allah Ta'ala yang diberikan salah satunya melalui pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, itu boleh dibicarakan, mau istri diberikan, kemudian dilebihkan agar istri bisa senang hatinya. Atau si suami memberikan sebagian besar kepada istrinya, silahkan. Yang mana yang nyaman? Kalau si suami nyamannya rezeki titipan dari Allah tersebut itu mau diberikan semua, silahkan. Jadi si suami nggak akan bisa pergi kemana-mana. Nah, itu. Boleh, jadi kalau mau pergi selalu minta uang bensin. Ini juga harus hati-hati karena di sini ada ketidakikhlasan sebenarnya di sini. Ngelihatnya kenapa ke saya ya? Sampel. Saya banget itu. Iya, karena saya hafal. Mas David itu orangnya itu penurut sama istri. Jadi intinya adalah dibicarakan yang baik, jangan sampai ada ketidakikhlasan. Jadi kalau memang butuh sesuatu kepada istri, bilang sama istri, saya mohon yang ini dipegang sama ibu, sama mama, apa ayang beb, saya minta sebagian ini deh untuk sehari-hari, untuk bulanan saya. Itu boleh, silahkan. Apalagi yang mengerjakan untuk mendapatkan rezeki itu si suami. Ya. Tapi kalau yang mengerjakan rezeki dua-duanya ya sudahlah nurut, mau gimana lagi. Ya. Karena si istri itu biasanya juga takut kalau si suaminya megang uang banyak itu takut mau punya madu lagi. Nah ini. Kan sehat punya madu. Minum madu itu. Itu beda. Minum madu. Ini punya madu. Ustaz. Jadi monggo silahkan dibicarakan dengan baik dengan pasangan. Sehingga tidak ada kecenderungan jengkel, marah kalau uangnya sudah dipegang oleh salah satu sisi. Bicarakan aja baik-baik. Karena memang itu tetap ujian bagi dua-duanya. Ujian bagi suami, kalau suami uangnya banyak itu biasanya terus kacau dan sebagainya. Padahal ini belum menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan yang berlebih. Tapi intinya adalah bicarakan dalam memberikan kehidupan sehari-hari. Bicarakan dengan baik-baik. Ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi keberkahan di dalam keluarga. Masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam. Amin. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi uang suami ya uang untuk menafkahkan istri dan anak-anak karena Allah gitu. Jadi istri pun yang mendapatkan amanah dari suami harus menjaga amanah tersebut. Mungkin para bapak sering bertanya gitu. Ini yang sering jadi keluhan bagi para ibu.
suami itu suka nanya, dikasih uang, duitnya kemana aja gitu. Padahal kalau dikasih pegang uang, itu belum tentu semua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Jadi ada kesannya nggak cukup gitu. Nah mungkin kita para bapak juga harus, ini kali ya Ustadz ya, apa ya namanya, introspeksi diri juga kali Ustadz ya. Kadang istri banyak yang kesinggung loh Ustadz sama kayak begitu, istilah kayak gitu. Iya, makanya alhamdulillah saya nggak pernah tanya yang seperti itu. Alhamdulillah. Itu nyakitin loh pertanyaan Bener, Ustadz, itu ya. bener ya. Ini kan masalah keluarga. Iya, iya. Kok ngeliat saya lagi sih Ustadz Zaki? Enggak, kok jadi curhat di sini? Mas David, bukan begitu. Ustaz Zaki udah gini nih. Maksudnya apa? Sama. 11-12. Udah begini, udah. Jangan sampai nih keluar nih. Gitu. Ini nge-kick siapa sebenarnya? Aduh. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah, ya itulah romantika dalam rumah tangga. Kita seolah-olah menertawakan, ini artinya menertawakan diri kita sendiri. Jadi bahan perenungan dan introspeksi ya Pak pemirsa ya.